Oke, yuk mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan statistika bisnis. Perkenalkan, nama saya Yailedi Anissa, dan ada Ayat Suhendar, Eka Aryadi, Vera Rovinsya, dan Irfan Ansori. Pada presentasi kali ini, kelompok 5 akan membahas tentang yang pertama ada contoh perumusan hipotesis dari rumusan masalah hingga didapatkan H0 dan HA. Yang kedua ada contoh skripsi yang menggunakan teknik pengambilan sampel, probability sampling, dan non-probability sampling. Yang ketiga ada contoh skripsi yang menggunakan skala ordinal dan skala interval. Yang pertama, ada perumusan hipotesis dari rumusan masalah hingga didapatkan H0 dan HA. Hipotesis dilihat dari kategori rumusannya, dibagi menjadi dua bagian, yaitu hipotesis nihil yang biasa disingkat dengan H0 dan hipotesis alternatif yang biasanya disebut hipotesis kerja atau disingkat HA. Hipotesis nihil atau H0 yaitu hipotesis yang menyatakan tidak ada hubungannya atau pengaruh antara variabel dengan variabel lain. Dan hipotesis alternatif atau HA yaitu hipotesis yang menyatakan adanya hubungan atau pengaruh antara variabel dengan variabel lain. Contoh dari perumusan hipotesis yaitu tinggi rendahnya pegawai diukur dari tinggi rendahnya pemasukan perusahaan. Hipotesis nolnya atau H0-nya yaitu tidak ada pengaruh kinerja pegawai pada tinggi rendahnya pemasukan perusahaan. Sedangkan hipotesis alternatifnya atau HA-nya ada pengaruh kinerja pegawai pada tinggi rendahnya pemasukan pada perusahaan. Selanjutnya, contoh skripsi yang menggunakan teknik pengambilan sampel probability sampling dan non-probability sampling. Dan akan dipresentasikan oleh Ayat Suhendar. Silakan Kak Ayat. Oke, terima kasih ya Yu. Terus skripsi yang pengambilan teknik sampelnya menggunakan probability sampling. Judul skripsi, pengaruh stres kerja terhadap kinerja karyawan melalui beban kerja sebagai intervening pada Puskesmas Kendal Krep, Kota Malang. Menurut Sugiono, probability sampling adalah teknik pengumpulan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Sedangkan simple random sampling merupakan teknik pengambilan sampel bila dari populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada pada populasi. Sebanyak 92 orang dari 1.323 orang populasi, metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan kuesioner. Data dianalisis dengan regresi linear berganda dengan bantuan software SPSS 19.0 for Windows. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor stresor individu, faktor stresor kelompok, dan faktor stresor organisasi secara bersama-sama mempengaruhi kinerja karyawan. PT Sementonasa pangkep sebesar 40,2%. Faktor yang paling berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan PT Sementonasa pangkep adalah faktor stresor kelompok sebesar 16,2%. Oke, terima kasih. Kembali ke Yayu. Terima kasih Kak Ayat. Selanjutnya, contoh skripsi yang menggunakan probability sampling akan dibacakan oleh Kak Eka Aryadi. Silakan Kak Eka. Baik, yang selanjutnya yaitu contoh skripsi yang menggunakan non-probability sampling. Mengambil dari judul skripsi pengaruh stres kerja terhadap kinerja karyawan melalui beban kerja sebagai variabel intervening pada Puskesmas Kendal Krep, Kota Malang. Jadi teknik non-probability sampling ini yang dipilih yaitu dengan sampling jenuh atau sensus.
yaitu metode penarikan sampel bila semua anggota populasi dijadikan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan apabila jumlah populasi kecil, yaitu kurang dari 30 orang, menurut Supriyanto dan Muhfuzin. Dalam penelitian ini, sampel yang akan diambil adalah seluruh karyawan dari Puskesmas Kendal Kerep. Teknik pengambilan sampel dengan menggunakan metode sampel jenuh. Metode sampel jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan menjadi sampel. Contohnya di sini yaitu distribusi stres kerja. Variabel stres kerja dalam penelitian ini diukur dengan 11 butir pertanyaan, yaitu yang berhubungan dengan tuntutan tugas, tuntutan antar pribadi, struktur organisasi, dan kepemimpinan yang diberikan berdasarkan dari jawaban 51 responden karyawan Puskesmas Kendal Kerep. Selanjutnya yaitu distribusi variabel beban kerja. Variabel beban kerja dalam penelitian ini diukur dengan 8 butir pertanyaan, yaitu yang berhubungan dengan beban waktu, beban usaha, mental, dan beban tekanan psikologis yang diberikan berdasarkan dari jawaban 51 responden karyawan Puskesmas Kendal Kerep. Baik, itu saja, kembali ke Mbak Yayu. Terima kasih, Kak ya. Selanjutnya, yang ketiga ada contoh skripsi yang menggunakan skala ordinal dan skala interval. Akan dibacakan oleh Vera Ropica. Silakan, Vera Ropica. Terima kasih Kak Yayu. Di sini saya menjelaskan tentang skala ordinal. Skala ordinal adalah skala yang mengandung pengertian tingkat walaupun sama-sama bertipe faktor. Skala ini disebut lebih tinggi daripada skala nominal. Skala ordinal lebih sering disebut sebagai skala peringkat. Dan saya akan menjelaskan tentang skala interval. Contoh dari skripsi menggunakan skala ordinal. Judul skripsi, pengaruh kebijakan sistem reminding call terhadap peningkatan pendapatan usaha pada PT Telkom Area KTI. Pengujian hipotesis pertama dengan skala Mean atau skala rata-rata. Sebelumnya telah dikemukakan bahwa skala yang digunakan dalam penelitian ini melalui kuesioner adalah skala Likert. Skala Likert yang digunakan penulis adalah bentuk pernyataan positif yang terdiri dari 5 butir alternatif. Jawaban yang disusun bertingkat dengan pemberian bobot nilai sebagai berikut. Yang pertama, untuk jawaban sangat setuju diberi bobot 5. Yang kedua, untuk jawaban setuju diberi bobot 4. Yang ketiga, untuk jawaban ragu-ragu diberi bobot 3. Yang keempat, untuk jawaban sangat tidak setuju diberi bobot 2. Dan yang kelima, untuk jawaban sangat tidak setuju diberi bobot 1. Kemudian, untuk menentukan nilai rata-rata untuk masing-masing butir pertanyaan, maka digunakan rumus 2. Terima kasih Kak Yayu. Balik ke monitor. Terima kasih, Kak Vera. Selanjutnya, skala interval yang akan dijelaskan oleh Kak Irfan Ansori. Silakan. Oke, Kak Yayu. Sebelum
skala interval. Contoh dari skala interval, kita akan mengetahui apa itu skala interval. Skala interval adalah skala pengukuran kuantitatif di mana ada keteraturan perbedaan antara dua variabel bermakna dan sama, dan kehadiran nol bersifat arbitrer. Ini mengukur variabel yang ada di sepanjang skala umum. Pada interval yang sama, ukuran yang digunakan untuk menghitung jarak antar variabel sangat andal. Contoh skripsi yang menggunakan skala interval. Kemudian menentukan jumlah interval dengan cara sebagai berikut. Interval. Nilai tertinggi dikurang nilai terendah dibagi banyaknya kelas. Contoh, sama dengan 5 kurang 1 dibagi 5 sama dengan 0,8. Setelah besarnya interval diketahui, kemudian dibuat rentang skala, sehingga dapat diketahui tanggapan responden di mana mulai tentang rata-rata penelitian responden terhadap masing-masing butir pertanyaan dan pernyataan yang diberikan. Rentang skala yang dimaksud adalah 1,00 kurang 1,79 sama dengan sangat tidak baik. 1,80 sampai 2,59 sama dengan tidak baik. 2,60 sampai 3,39 sama dengan kurang baik. 3,40 sampai 4,19 sama dengan baik. 4,20 sampai 5,00 sama dengan sangat baik. Terima kasih. Terima kasih. Langsung ke Terima kasih, Kak Irfan Ansori. Baik. Sekian presentasi kelompok 5 tentang statistika bisnis, materi hipotesis, sampai skala ordinal dan skala interval, dan probability sampling dan non-probability sampling. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.